kedua mengadakan podcastan, sedikit mengulas kenapa akhirnya kembali tadi kayak di sama Bayu, kenapa akhirnya kembali mau bikin podcast ini? Karena kita lihat antusiasnya luar biasa dari tahun lalu ya, dan support yang diberikan sama Spotify juga komitmennya bukan cuma sekali untuk mengadakan podcastan. Jadi ya untuk mengembangkan ekosistemnya memang nggak bisa sekali sih, nggak bisa setahun, nggak bisa cuma 1 tahun, tapi memang harus berkelanjutan gitu. Makanya kita makin semangat karena ya yang kita dapetin di lapangan adalah banyak banget masih kreator-kreator yang masih mencari jalannya untuk di industri podcast gitu. Iya. Kayaknya salah satunya juga mungkin karena kita udah ngerasain ada benefitnya ketika bikin podcast, kayak kita berbagi sama orang kayaknya nggak ada salahnya deh. Ya. Jadi itu salah satu motivasi kita ingin bikin lagi yang kedua. Sama saya aja. Tapi bicara soal data tahun lalu suksesnya tuh berapa orang mungkin yang ikut si podcast nonton? Tahun lalu itu yang daftar 392 podcast dari seluruh Indonesia. Itu yang bikin kita di luar ekspektasi kita. Padahal target dari kita sendiri waktu itu hanya 150 podcast. Tapi lebih dari berarti hampir 200% lah ya, dua kali lipat lebih gitu. Makanya kita lihat, dan yang menang kan hanya 5 besar kemarin yang masuk final, berarti ada kurang lebih 385 podcast yang nggak mencapai babak final. Berarti kesempatan mereka kalau mereka masih ada lagi, ikut lagi masih bisa, dan ditambah dengan tahun ini gitu. Jadi itu sih menariknya, dan tahun ini gue sih pengennya juga lebih banyak dari teman-teman di luar Jakarta yang ikutan ya, karena kesempatannya sama besarnya. Makanya kita journey-nya tuh selain yang kita daftar yang memang lewat website yang biar bisa seluruh orang mengakses, pun workshopnya pun dilakukan secara online dan offline. Jadi yang di luar Jakarta, bahkan di luar Indonesia pun nggak usah ragu untuk ikutan, karena kita masih tetap bisa nge-reach mereka untuk ikutan journey dari podcast Hunt ini gitu. Kalian ini kan event ini membuat kalian sendiri kompak nggak sih? Maksudnya menguji kekompakan kalian gitu? Iya jelas, karena di tengah-tengah kita ngerjain konten yang memang rutin kita lakukan, ini kan kerjaan tambahan untuk kita bertiga. Dan podcast Hancur kan independen ya, jadi yang ngerjainnya kita bertiga juga gitu, kita nggak punya tim lebih besar. Adalah beberapa yang bantuin tapi nggak yang besar, tapi tetap kita bertiga pionir yang ngejalanin ini. Justru makin tahu workflow kita. Nah itu menarik juga, jadi buat kita jadi kayak makin kompak sih ya. Kalau tahun ini apa evaluasi di tahun lalu, apa sih yang sering saran-saran yang dilakukan sama para pendaftar yang akhirnya kalau bisa tahun depan yang kita tahun ini jangan dilakukan lagi, apa mungkin kualitasnya atau mungkin kontennya? Kayaknya yang pertama kayaknya buru-buru ya. Iya benar. Mereka tuh banyak yang buru-buru bikin atau ngedadak bikin gitu. Padahal kita kan sebenarnya nggak minta yang baru juga, nggak apa-apa. Mungkin mereka udah punya konten lama, itu bisa mereka upload juga gitu, nggak ada salahnya. Yang penting secara itu yang balik lagi tadi ya, kualitas audio, kualitas videonya udah bagus, terus udah tinggal dikirimin. Karena semudah itu, nggak perlu lagi lu membuat baru, harus update segala macam, kayaknya nggak. Kan yang kita pingin tahu adalah uniknya dari podcast lu tuh apa. Kalau memang udah bermain di ranah itu sejak lama, kenapa harus bikin baru kalau yang lama juga masih bagus? Yes, pun buru-buru menurut gue juga penting, karena kita buka tuh submission sebulan gitu, jadi nggak harus buru-buru kok lu masukin gitu kayak hari ini dibuka besok harus upload ya. Tapi lo nikmatin dulu aja, mungkin sekali bikin lo review kayaknya kurang oke gitu, setelah lo review lo bikin lagi, karena kita masih ada 4 minggu untuk pendaftarannya. Itu terbukti di tahun lalu sih, 2 minggu terakhir itu meningkatnya luar biasa. Jadi kayak di minggu pertama tuh kurang lebih 70 sampai 80 podcast doang tuh di 2 minggu pertama. Tapi di 2 minggu terakhir sampai ke 390 hampir 400, berarti kan memang mereka nggak asal bikin dan langsung upload gitu, karena dia tahu ini jadi langkah awalnya gitu. Tapi bicara soal tema tadi, kalau boleh tahu tips and trick, kira-kira benar tema apa sih yang mungkin jadi unggulan kayak gitu? Selain unik tadi mungkin tema nggak ada unggulan, tapi justru kita pengen yang tadi Kai sempat bilang sebagai juri, gimana substansinya mereka sebagai podcaster. Kalau lu podcaster keuangan ya lu bahas keuangan dengan cara podcast lu ngebalutnya gimana gitu. Jadi biar kita tuh nggak bingung. Tapi kalau tema kita bebasin sesuai dengan karakteristik masing-masing sih. Itu yang menarik. Sama mungkin ini juga sih, banyak yang ngerasa karena inisiasinya podcast Hancur yang bikin dan juga bareng Spotify gitu. Iya. Mereka banyak yang nyangka kayaknya harus komedi ya. Nah itu tuh Iya. kayaknya jangan, karena malah kita nyarinya yang di luar komedi.
kalau di dalam komedi kayaknya udah lumayan banyak kan. Jadi kalau misalnya lu ngomong soal keuangan, stick aja sama keuangan, nggak usah ada komedi-komedi juga nggak masalah gitu. Seserius itu juga nggak masalah. Dan buat kalian yang masih di industri podcast, sekarang podcast ini masih seberapa seksi sih? Karena kan juga podcast juga ada yang bikin film. Ya, tapi buat mereka yang baru-baru mungkin tertarik, apakah itu menjadi shortcut mereka buat terkenal? Kalian melihat itu seperti apa? Kalau tujuannya menjadi terkenal sih, gua rasa bonus ya. Sebenarnya kan tujuannya bisa mungkin kayak si Tasya dia sebagai professional coach bisa jadi personal branding buat jualan dia juga sebenarnya kayak yang juara satu gitu kan. Kalau kayak podcast hancur niat awalnya malah cuman pengganti waktu nongkrong sebenarnya gitu. Jadi tujuan awalnya mungkin beda-beda. Kalau tujuan awalnya emang ingin buat step untuk jadi terkenal ya apa juga. Semua orang punya tujuan masing-masing, kita sih nggak bebas. Cuman kalau udah melihat banyaknya podcast yang akhirnya turun bisa jadi film, bisa jadi buku, bisa jadi rumah makan, IP-nya ternyata bisa jadi apapun ya mungkin bisa dicontoh juga. Karena gue melihatnya gini, kalau tadi bicara seberapa seksi masih industri podcast di Indonesia tuh belum terlalu lama soalnya. Jadi justru kayak kalau bisa dibilang mungkin ini wave kedua ya, 5 tahun pertama, nah ini masuk 5 tahun kedua industri podcast gitu. Maka untuk sebuah industri ini adalah matang-matangnya waktu di mana teman-teman partner, brand dan masyarakat tuh lebih melihat industri ini tuh ternyata serius gitu, ternyata bisa panjang dan punya audiens yang memang punya diferensiasi dengan media-media yang lain gitu. Jadi untuk brand juga jadi salah satu opsi yang bisa mereka gunakan dengan kemasan yang dipunya oleh podcast tersebut. Karena si podcast kan tumbuh kembangnya barengan ya. Lu yang ngedengerin kita 6 tahun lalu, umurnya sama tahun ini juga udah nambah 6 tahun kan. Kadang mereka juga tumbuh tuh, jadi ngedengerinnya podcastnya yang lain, podcast yang lebih dewasa, nggak cuma yang bercanda-bercanda doang. Nah itu kan peluang untuk podcast lainnya tuh, yang memang ada di genre dan di umur yang sesuai dengan pendengarnya. Karena semua umur itu pasti ada pendengarnya, semua genre itu pasti ada pendengar. Pasarnya ya, Ada pasar. pasarnya kayak kita bertiga aja kita punya referensi podcast yang beda-beda gitu. Contoh lu apa? Kalau gue suka dengan sejarah, iya gue senang banget dengerin podcast sejarah. Kadang-kadang lebih detail, lebih storytellingnya bagus. Terus kadang-kadang ada fakta-fakta yang gue belum tahu. Ya senang aja kalau gue sih ini belum pernah gue dengar juga. Nah, kayak gue dengerin podcast marketing gitu, tuh belajar juga gue jadinya dengan di podcast hancur melakukan business development. Gue belajar gimana otodidaknya itu dari podcast yang gue dengerin dengan materi yang spesifik gitu yang ada di podcast. Gue podcast parenting ya. Nah, bener loh. Oh benar. Penting loh kan udah jadi pada orang tua. Iya. Sebagian kan. Jadi sekarang apapun podcast parenting biasanya gue dengerin. Jadi supaya banyak point of view. Nggak cuma dari satu tapi dari banyak. Itu yang membuat saya jadi makin bingung. Tahun ini buka 150. Enggak, tahun ini kita bebas ya. Banyak-banyak ya. Nggak ada hari terakhir dan nggak ada target tahun ini, justru pasti dengan pencapaian tahun lalu target yang dipengenin sih lebih dari ya kita pengen sih 500 podcast gitu. Ayo kita siap menyeleksinya. Pusing ya? Pusing banget tapi kita happy kalau makin banyak ya berarti industrinya makin besar gitu. Oke,